Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Azril, dan dua rekan saya yaitu Fadli dan Rafli akan memperagakan atau mensimulasikan salah satu teknik dari teori Gestalt. Teknik yang akan kita simulasikan kali ini adalah teknik empty chair atau kursi kosong. Di sini ada Rafli sebagai konseli dan Fadli sebagai konselor. Saya sendiri menjadi observer pada simulasi kali ini. Rafli sebagai konseli ini memiliki masalah dengan ayahnya. Nah, masalahnya adalah si Rafli ini dengan ayahnya itu tidak sejalan tentang perkuliahannya. Rafli ingin di Sosum, tapi ayahnya ingin Rafli itu di Saintek. Si Rafli ini merasa dibentak, merasa dimarahin, merasa ayahnya itu selalu gak setuju sama pilihan Rafli. Sehingga Rafli ini memendam perasaannya selama 2 tahun. Dan akhirnya Rafli ini memiliki unfinished business dari permasalahan tersebut. Seperti apa kelanjutan videonya atau simulasinya, kita saksikan. Baik, silakan duduk Mas Rafli. Mas Rafli mau duduk di kursi sebelah mana? Sini Pak, silakan. Duduk Mas Rafli sudah nyaman? Sudah. Oke, Mas Rafli. Selamat siang Mas Rafli. Terima kasih sudah hadir di ruang counseling hari ini. Mungkin Bapak kalau boleh tahu sebelum di sini Mas Rafli kemana dulu? Tadi langsung dari rumah sih Pak, jadi ke sini. Berarti tujuannya memang benar ke sini ya? Iya betul. Baik Mas Rafli, langsung saja mungkin Mas Rafli bisa ceritakan ke Bapak apa yang Mas Rafli akhir-akhir ini pikirkan. Baik Pak, jadi saya merasa masih sakit hati atas perlakuan ayah saya 2 tahun lalu, dan itu sisa motivasi tidak bisa. Baik, mungkin Mas Rafli bisa ceritakan lebih detail permasalahannya seperti apa? Ya, 2 tahun lalu itu saya memutuskan untuk masuk ke salah satu perguruan tinggi Pak, dan mengambil jurusan yang saya inginkan. Namun, apa yang saya pilih itu tidak sesuai dengan keinginan ayah saya. Dan respon ayah saya pada saat itu justru mencaci saya Pak, sehingga saya merasa sakit hati sampai sekarang dan saya bingung harus seperti apa. Kira-kira bagaimana? Baik, nampaknya dari apa yang Mas Rafli sampaikan, Mas Rafli memiliki permasalahan emosi masa lalu yang belum terselesaikan ya. Iya betul Pak. Oke, baik. Mungkin nanti Bapak akan menggunakan salah satu pendekatan yang Mas Rafli namanya pendekatan Gestalt. Nah, di mana nantinya pendekatan ini mungkin cocok buat permasalahan Mas Rafli karena pendekatan ini tuh terfokusnya pada permasalahan di masa lalu yang belum terselesaikan yang dinamai unfinished business. Nah, salah satu teknik yang nanti Bapak akan gunakan yaitu empty chair. Lebih detailnya bagaimana ya? Oke, jadi nanti Bapak akan mempersiapkan 2 kursi, di mana di salah satu kursi tersebut Mas Rafli akan berperan sebagai ayah Mas Rafli, dan di kursi ini Mas Rafli nanti akan berperan sebagai bibi Mas Rafli sendiri di kala peristiwa itu terjadi. Tenang Mas Rafli, nanti kita tidak akan mencari siapa yang benar atau salah, tapi Mas Rafli harapannya bisa meluapkan perasaan Mas Rafli yang masih terpendam. Baik Pak, saya mengerti. Oke. Sebentar nanti Bapak akan ambil kursinya terlebih dahulu ya Mas Rafli. Ya. Oke, Mas Rafli, sekarang Mas Rafli bisa duduk di kursi ini dan memposisikan diri sebagai ayah Mas Rafli dan coba mengingat apa yang ayah Mas Rafli sampaikan di kala peristiwa itu terjadi. Silakan. Oke, baik, silakan. Dasar keras kepala, nggak tahu diri. Ayah suruh milih saintek yang prospek kerjanya luas, malah milih sosum. Kamu yang apa sih? Mas Rafli, rekan-rekan sebenarnya santai saja. Oke, mungkin ada yang ayah Mas Rafli sampaikan lagi kalau peristiwa itu. Mau jadi apa kamu? Belum mulai aja udah merasa pintar sendiri. Silahkan Mas Rafli pindah ke kursi ini. Dilihat saja. Lalu coba
sosum karena aku tahu kemampuanku ya. Aku merasa lemah dalam perhitungan dan aku merasa cocok saja di apa yang aku pilih. Aku memberikan karena gengsiku, tapi aku tahu apa yang aku jalani. Ya, Mas Rafli. Lalu bagaimana respon ayah Mas Rafli saat Mas Rafli mengatakan hal tersebut? Cuma diam saja Pak dan Baik. Setelah ini mungkin kamu akan pindah ke kursi ini ya Mas Rafli, dan coba posisikan diri sebagai ayah Mas Rafli. Tapi versi Mas Rafli sendiri. Dan harapannya kamu bisa memposisikan diri sebagai ayah kamu dan mengatakan apa yang ingin Mas Rafli katakan. kamu seharusnya pertimbangkan lebih lagi jauh ke depan. Ayah cuma gak mau kamu nantinya menyesal. Ayah ingin kamu memiliki masa depan yang jauh lebih baik. Ayah takut kalau pilih kamu itu nanti malah menyulitkan dirimu sendiri. Namun jika kamu merasa ayah terlalu banyak menuntut dan kurang mendengarkan, tetapi sebenarnya ayah hanya ingin yang terbaik. Ada lagi yang ingin Mas Rafli sampaikan? Tidak, Pak. Silakan pindah ke kursi ini lagi ya. Coba rasakan gimana jika Mas Rafli mendengar hal seperti itu dari ayah. Iya ya, aku sebenarnya tidak menolak nasihat ayah, tapi aku lebih ingin diperhatikan dan jauh lebih dibimbing. Bukan saja saat mendekati penentuan, ayah baru menuntut dan menyuruh aku memasuki apa yang ayah inginkan. Tapi aku juga ingin kita lebih berdiskusi tentang masa depanku nantinya bagaimana. Oke, baik Mas Rafli. Tadi kan kamu sudah menyampaikan apa yang kamu rasakan kepada ayah melalui latihan ini, dan kamu juga sudah berperan sebagai ayah kamu versi diri kamu sendiri. Sekarang coba kamu katakan, menurut kamu apa sebenarnya makna dari sikap ayahmu yang seperti ini? Menurut saya perilaku ayah saat itu mungkin karena hanya khawatir terkait masa depan saya, dan dia ingin saya lebih jauh lebih baik dibanding dia, dan masa depan saya terjamin seperti itu. Oke, baik ya Mas Rafli. Jadi dari apa yang kamu sampaikan sebagai ayah versi kamu sendiri, jadi dapat dimaknai bahwa sebenarnya ayah kamu itu mengkhawatirkan masa depan kamu. Ya, ayah kamu mengharapkan masa depan kamu yang lebih baik. Hanya saja mungkin waktu itu ayah kamu menyampaikannya terasa keras dan berat Mas Rafli untuk menerimanya, sehingga membuat Mas Rafli itu ketakutan mungkin ya. Dan kamu juga sekarang jangan khawatir Mas Rafli, karena hal tersebut sudah terjadi dan sekarang Mas Rafli sudah menjalani pilihan yang Mas Rafli ambil atas hal tersebut. Iya Pak, saya tentu pasti akan bertanggung jawab atas pilihan saya sendiri. Baik Mas Rafli, yang penting kamu sekarang sudah mengetahui perasaan kamu sendiri dan sebagai orang tua itu seperti apa gitu ya Mas Rafli. Iya Pak, Bagaimana perasaanmu setelah mengikuti sesi ini Mas Rafli? jauh lebih tenang Pak, dan sedikit lagi. Baik Mas Rafli, itu merupakan langkah yang bagus buat Mas Rafli ke depannya. Nantinya Mas Rafli akan dapat membina hubungan yang baik dengan ayah Mas Rafli ya ke depannya. Terima kasih sudah berkenan mengikuti sesi pada hari ini ya Mas Rafli. Terima kasih kembali Pak. Oke, dari video simulasi tadi bisa disimpulkan bahwa si Rafli ini sudah merasa sedikit lebih lega karena Rafli sudah mencoba memposisikan dirinya sebagai ayahnya. Nah, si Rafli juga sudah mulai menyadari bahwasanya ayahnya ini hanya mengkhawatirkan masa depan si Rafli saja. Ayahnya hanya ingin menjadikan Rafli menjadi lebih baik lagi. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Sekian dari kami.
Mohon maaf jika ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.